Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nur Azizah, NIM K77181032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 8 keterampilan mengajar. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sudahkah kalian absen hari ini? Ibu sudah mengirimkan absensi dari Google Form. Silahkan kalian mengisi absensi di hari ini. Sudah? Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau kalian semua berdiri. Ayo silahkan berdiri. Nah, sekarang ketika Ibu bertanya, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian harus menjawab, Alhamdulillah, saya sehat, saya semangat, yes. Ayo kita mulai. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya semangat, ya. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan materi minggu lalu? Iya, benar sekali. Minggu kemarin kita telah membahas mengenai jenis laporan keuangan. Jadi, kalian masih ingat berapa jenis laporan keuangan? Benar, laporan keuangan terdiri dari 5 jenis. Yang pertama, laporan neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, laporan atas perubahan modal. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari mengenai akuntansi biaya, diharapkan kalian memiliki 2 keterampilan. Yang pertama, kalian dapat memanfaatkan informasi biaya dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian sumber ekonomi. Yang kedua, kalian memiliki sikap ekonomis rasional dalam pengambilan keputusan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai konsep akuntansi biaya. Tapi sebelum itu, kalian siapkan dulu ya alat tulisnya. Sudah, terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari akuntansi biaya. Apa itu akuntansi biaya? Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian dari biaya, serta pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan objek utamanya yaitu biaya yang akan digunakan oleh pihak eksternal perusahaan. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari akuntansi biaya, sekarang kita masuk ke tujuan dari akuntansi biaya. Ada 3 pokok tujuan dari akuntansi biaya. Yang pertama yaitu untuk penentuan kos produk. Yang kedua sebagai pengendali biaya. Yang ketiga sebagai pengambilan keputusan. Penentuan kos produk adalah suatu metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengklasifikasikan biaya. Biaya yang dimaksud adalah biaya yang diperoleh dari kegiatan masa lalu. Sedangkan pengendalian biaya adalah suatu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan merupakan anggaran yang sesuai dengan jumlah pengeluaran biaya. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu cara perusahaan dalam mengambil keputusan yang bermanfaat untuk masa mendatang. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang biaya. Apa itu pengertian biaya? Biaya adalah suatu sumber daya ekonomi. Biasanya dihitung dalam satuan unit uang. Biaya mungkin saja sesuatu hal yang telah terjadi atau akan terjadi.
Biasanya penggunaannya digunakan untuk tujuan tertentu. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ingin bertanya, mengapa sebuah biaya itu diperlukan? Adakah yang bisa menjawab mengapa sebuah biaya itu diperlukan? Jadi, adanya sebuah biaya itu karena di dalam proses produksi, sebuah perusahaan menginginkan adanya pemaksimalan pada laba, sehingga dilakukanlah analisis biaya. Analisis biaya membantu manajemen dalam mengelola informasi tentang pengeluaran dan penghasilan laba. Dengan demikian, diharapkan sumber informasi keuangan tersebut dapat memberikan pencapaian laba yang maksimal bagi perusahaan. Materi selanjutnya yaitu tentang proses produksi. Di sini Ibu menyediakan proses produksi pembuatan roti. Terdapat 3 departemen dalam proses produksi pembuatan roti. Di departemen pertama, pada input bahan baku, perusahaan memasukkan seluruh bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan roti. Kemudian, perusahaan melakukan konversi bahan baku menjadi barang setengah jadi, di mana adonan roti yang telah dibuat dimasukkan ke dalam oven atau mesin untuk kemudian dijadikan roti. Roti itu kemudian siap untuk dijual. Di setiap departemen terdapat tambahan biaya. Nantinya, tambahan biaya ini akan digunakan sebagai informasi keuangan. Nah, setelah kalian mengetahui bagaimana proses produksi pada perusahaan, kita akan masuk ke materi jenis biaya. Di sini, penggolongan biaya terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan objek pengeluaran, yang kedua berdasarkan fungsi pokok pada perusahaan, dan yang ketiga hubungan objek biaya dengan sesuatu hal yang dibiayai. Ketiga golongan dari biaya ini terdapat tujuan tertentu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penggolongan biaya berdasarkan objek pengeluaran. Maksudnya adalah biaya dikeluarkan akibat dari objek yang dikeluarkan. Contohnya, pengeluaran biaya karena bahan bakar. Pengeluaran biaya karena bahan bakar ini disebut dengan biaya bahan bakar. Selanjutnya, jenis biaya berdasarkan aktivitas perusahaan. Aktivitas perusahaan terdiri atas 3 bagian, yaitu memproduksi barang atau jasa, yang kedua bagian pemasaran, dan yang ketiga bagian administrasi dan umum. Jenis biaya yang digunakan dalam memproduksi barang atau jasa disebut biaya produksi. Biaya yang digunakan dalam proses pemasaran produk atau jasa disebut dengan biaya pemasaran. Dan yang terakhir, biaya akibat kegiatan administrasi dan umum disebut dengan biaya administrasi dan yang terakhir, jenis biaya karena objek yang dibiayai. Pengelompokan jenis biaya ini terbagi menjadi 2, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah suatu biaya yang terjadi akibat adanya suatu hal atau sesuatu yang dibiayai. Contohnya, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung terjadi bukan karena adanya objek yang dibiayai. Contohnya, biaya overhead pabrik. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari mengenai konsep biaya dan penggolongan biaya pada akuntansi biaya, Ibu ingin menguji kemampuan kalian dalam membuat proses alur produksi dan jenis biaya yang digunakan. Sekarang, Ibu akan membagi kelas ke dalam 5 kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 3-4 orang anak. Setiap anak mendiskusikan permasalahan, yaitu bagaimana proses alur produksi dan jenis biaya yang digunakan. Setelah itu, kalian menuliskan hasil pendapat
di dalam format Microsoft Word untuk kemudian dikirimkan ke grup kelas. Nah, anak-anak, kita telah selesai mempelajari tentang konsep akuntansi biaya dan penggolongan biaya. Setelah mempelajari akuntansi biaya ini, apa yang dapat kalian pahami? Benar, kalian telah memahami apa itu pengertian dari akuntansi biaya dan berbagai jenis penggolongan biaya. Setelah Ibu melihat hasil diskusi kalian, Ibu dapat menyimpulkan bahwa kalian telah memahami dan menguasai tentang bagaimana konsep dari akuntansi biaya dan penggolongan biaya. Terima kasih telah mendengarkan video ini sampai habis dan semoga kalian tetap sehat-sehat saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.